Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cahaya Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kenikmatan dan rahmatnya. Alhamdulillah sampai detik ini masih dipanjangkan umur kita. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah nabi yang kita nantikan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua tergolong umat yang mendapatkan syafaatnya. Sahabat cahaya Ramadan yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan bagaimana berbuka puasa. Bagi mereka yang berpuasa, bagi kita semua yang berpuasa, agar mendapatkan keberkahan dan mendapatkan kesunahan serta pahala yang maksimal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah selayaknya bagi orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan dua kebahagiaan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lis-shaimi farhatani yafrahu bihima. Yang pertama adalah farhatun inda iftarihi, kemudian yang kedua adalah farhatun inda liqa'i rabbih. Ada dua kebahagiaan bagi mereka yang berpuasa. Yang pertama, dia akan bahagia pada saat dia berbuka puasa. Kemudian yang kedua, dia akan bahagia ketika nanti bertemu dengan Tuhannya di akhirat. Ketika puasanya benar-benar merupakan kebaikan, dilaksanakan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan, yaitu bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kita akan bahas yang pertama, untuk berbuka puasa. Apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang mukmin? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensabdakan, la yazalun nasu bi khairin ma'ajalan nasu al-fitr. Manusia itu akan senantiasa dalam kebaikan selagi dia mempercepat. Manusia itu mempercepat yang namanya berbuka puasa. Sungguh manusia itu tidak ada kejelekan di dalamnya ketika dia mensegerakan berbuka puasa. Mensegerakan bukan berarti sebelum masuk waktu maghrib dia sudah berbuka puasa. Ini adalah pemahaman yang salah. Ketika matahari tenggelam, masuk waktu maghrib, barulah dia segera untuk berbuka puasa. Kenapa ini merupakan sebuah kesunahan dan kebaikan? Karena terusan dari hadis tersebut, Rasulullah mengatakan, li'anal yahuda wan nasara yuakhiruna. Karena mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani ketika berpuasa, mereka mengakhirkan buka puasanya. Nah, inilah yang perlu kita sadari, bahwa ternyata selama ini bahasa para ulama di Indonesia ini ada bahasa takjil itu dari ajal. Itu adalah mensegerakan berbuka puasa. Banyak di siang hari, di sore hari mereka yang membagi takjil yang dimaksud di situ adalah mensegerakan berbuka puasa. Nah, berbuka puasa ini kita bisa contoh kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi mencontohkan yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutobat qabla yusolliya. Nabi itu mensegerakan berbuka puasa, yaitu dengan menggunakan kurma yang segar, kurma muda yang segar, sebelum menjalankan sholat maghrib. Nah, itu untuk mensegerakan buka puasanya dengan kurma yang masih segar. Nah, itu belum
terkontaminasi oleh apa-apa, masih benar-benar segar. Nah, itu kalau tidak ada, kemudian Rasulullah meneruskan kalau tidak ada rutobat, maka dengan tamarot, kemudian dengan menggunakan, kalau tidak ada dengan menggunakan kurma. Nah, seandainya itu tidak ditemukan, tapi kalau di Indonesia Masya Allah, kurma itu di musim atau di bulan Ramadan kali ini, sebagaimana Ramadan biasanya itu banyak sekali yang jualan kurma, bahkan sampai rutobat pun ada. Nah, itu bisa kita usahakan karena itu memang benar-benar sunnah dari Rasulullah SAW. Kalau seandainya tidak ada yaitu kurma atau tamarot, maka dia bisa menggunakan seteguk air putih. Itu lebih sunnah daripada langsung kemudian meminum atau ya dengan menggunakan air yang dingin, ya kan, atau es degan dan lain-lain yang begitu banyak luar biasa, yang runtutan kesunahannya sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Jadi sebelum sholat membatalkan dulu dengan kurma atau dengan seteguk air, ya, jadi tidak langsung satu baskom habis es degan dan lain-lain atau es campur. Sekarang banyak es degan, ada es campur. Ada es degan dicampur dengan es campur. Nah, itulah menjadi es campur-campur. Yang menjadi kesunahan sebenarnya adalah air putih, baru kemudian menjalankan sholat. Jadi yang pertama adalah rutobat, kurma yang segar. Kalau tidak ada adalah kurma. Kalau tidak ada dengan menggunakan air. Nah, baru kemudian menjalankan sholat. Jadi tidak makan terlalu banyak dulu kemudian baru menjalankan sholat. Setidaknya kita membatalkan. Itulah yang dimaksud dengan takjil. Nah, semoga berkah yang kita dapatkan ketika kita mengikuti baginda Rasulullah SAW ketika berbuka puasa. Saya yakin dengan demikian kesunahan kita dapat, dan semoga puasanya juga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat terkasih, cahaya Ramadan yang dimuliakan oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.